Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Herdianto dan Aku Minhatul Maula. kami merupakan mahasiswa program studi administrasi perkantoran semester 2 dari Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital ITSNU Pekalongan. Nah, kali ini kita akan membahas masalah tantangan administrasi di era Society 5.0. Nah, tapi kita akan memfokuskan membicarakan tentang konsep digitalisasi administrasi dari perspektif Gen Z. Nah, Gen Z sendiri itu sebenarnya apa sih, Her? Kalau yang saya tahu ya, Mbak Ella ya, bahwa generasi Z itu merupakan generasi yang up to date terhadap isu yang tersebar di media massa atau internet. Pokoknya yang mengikuti transformasi digital lah. Kalau digitalisasi sendiri itu artinya apa? Oh, kalau digitalisasi itu bisa didefinisikan sebagai proses dari bentuk analog ke digital. Nah, tapi itu tidak dapat dihindari, tidak dapat diubah dan sangat cepat. Itu pun ada di mana-mana, termasuk bisnis di semua industri dan wilayah, serta di dunia administrasi. Nah, Wah, ternyata luas juga ya cakupannya hingga ke bidang administrasi juga. Nah, iya dong, kan tadi aku udah jelasin, tidak bisa diubah-ubah dan di mana-mana. Tidak bisa diubah-ubah dan bisa di mana-mana ya. Iya. Berarti kayak entry data sampai mengelola dokumen pengarsipan pun itu bisa dilakukan secara digital ya. Oh, bisa banget dong. Kan sekarang udah ada Google Drive, Cloud, flash disk, dan hard disk. Lalu masih banyak lagi yang bisa dilakukan ya. Oh, pantes. Saat ini tuh ya, kayak saya tuh bisa melihat banyak perusahaan tidak lagi menggunakan gedung sebagai kantor. Hingga sekarang itu beralih fungsi sebagai hanya kayak kegiatan produksi saja lah, kayak operasional ataupun gudang. Karena sekarang karyawan itu bekerja secara full online ya. Meskipun kayak tidak semua sektor pekerjaan bisa dilakukan secara online. Nah, itu ancaman bagi kita ya. Dan ada pula ancaman yang seperti contohnya ya, menggantikan tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja robot. Nah, atau bot ya gitu, biasa kita dengar itu bot. Nah, tapi tenang aja ya, di balik ancaman pastinya akan ada peluang. Nah, diprediksi tahun 2025 awal nantinya era digitalisasi ini akan memberikan peluang kerja hingga 2,1 juta pekerjaan. Wah, keren banget nggak tuh? Kayak berarti kita sebagai generasi Z dan juga calon tenaga administrator harus siap merespon digitalisasi di masa depan, iya kan? Iya dong, harus. Dan kita pun harus paham ya bahwa transformasi digital itu tidak hanya mengenai teknologi digital, namun merupakan pola pikir dari individu dan organisasi secara menyeluruh yang perlu dilakukan. Sehingga menjadi suatu budaya baru perusahaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, kita juga harus mampu memanfaatkan data dan informasi pelanggan untuk melakukan inovasi produk dan layanan. Di saat yang sama, kita harus mampu menjaga kerahasiaan dan keamanan data pelanggan. Dan juga kita harus fokus memberikan solusi terhadap permasalahan utama pelanggan dengan memanfaatkan teknologi dan bisnis model yang tepat. Serta penyiapan kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan kerja yang fleksibel sesuai dengan tantangan dan perubahan lingkungan bisnis. Nah, benar banget. Dan kita sebagai generasi Z dan calon administrator di masa depan nih harus siap menghadapi digitalisasi di bidang administrasi ya teman-teman. Wah, harus banget itu ya. Iya dong, harus. Kalau nggak ngikuti nanti kitanya yang Tertinggal zaman biasa dikatakan, tertinggal kayak, zaman ya. Kayak wah, yang lain udah ngupload pakai Google Drive, kita masih jalan ke kantor. Masih pakai hard disk, hard file, hard file yang lain cuma pakai HP atau apa, kita iya. ya repot sendirilah, malah mengeluarkan banyak biaya kan, kayak print, terus kayak juga memakan tempat. Kita pakai kertas pun perlu memakan tempat nggak sih, kayak
taruh di lemari atau apa gitu. Nah, dan juga berpotensi hilangnya dokumen ya, Mas Hadi ya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat kami berikan untuk podcast kali ini karena kita juga terbatas waktu. Dan kami pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.